안녕 친구들. Jangan main-main, jangan main-main. 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Misawarda dari Prodi Manajemen. Operasi dan produktivitas. Apa yang dimaksud manajemen operasional? Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Atau manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Untuk menciptakan barang dan jasa produk, semua organisasi bisnis perusahaan paling tidak menjalankan 3 fungsi utama, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pasar untuk menciptakan permintaan, dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Fungsi keuangan yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Fungsi produk atau operasi berkaitan dengan penciptanya barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari? Manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional. Dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisien manajemen operasional akan berdampak besar bagi perusahaan. Apa saja yang dilakukan oleh manajer operasional dan lingkup tanggung jawabnya? Desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan. Desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Strategi lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, baik yang gerak di sektor barang maupun jasa, akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Strategi layout atau tata letak akan berdampak pada efisien dan efektivitas kegiatan operasional. Sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral yang paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Manajemen rantai. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Penjadwalan. Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Bidang apa saja yang memerlukan keahlian
Manajemen operasional, manajemen pabrik, manajemen publik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi. Manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelola karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Direktur pembelian, mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dengan supplier sampai distributor, mengkoordinasi aktivitas operasi. Manajer mutu, mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Konsultan perbaikan proses, berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Manajer dan perencanaan rantai pasokan, bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material, rekrutmen planning, supply chain management, teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis, konsep penjadwalan, dan persediaan. Sejak lahirnya konsep manajemen operasional, secara singkat beberapa contoh sumbangan para pemikir yang antara lain adalah Eli Whitney 1800, ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Frederick W. Taylor 1881. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen yang memberikan kontribusi pada keyakinan bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Henry Ford dan Charles Sorensen 1913 berhasil memadukan pengetahuan mereka akan komponen yang distandarisasi. Dengan ini produk sehingga memberikan sumbangan penting tentang mail order. Taylor and mitra kerjanya Henry James serta Frank and Lillian Gilbert termasuk yang pertama kali mencari cara untuk sistematis dan terbaik untuk memproduksi. Fokus pada biaya. Early Concept 1776 sampai 1880. Labor Specialization Smith Standardization Pat Whitney. Scientific Management Era 1880 sampai 1910. Gencar Mansion and Time Studies. Process Analysis, String Theory. Mass Production Era 1910 sampai 1980, Moving Assembly Line, Statistical Sampling, Economic of the Quantity, Linear Programming, Material Recruitment Planning. Fokus pada mutu. Lean Production Era 1980 sampai 1995. Just in time, computer aided design, electronic data interchange, total quality management, Ball-Break Award, empowerment, Kanban. Fokus pada customization, mass customization era 1995 sampai 2010. Globalization, Internet, Resource Planning, Learning Organization, International Quality Standards, Unit Scheduling, Supply Chain Management, Agile Manufacturing, dan e-commerce.
Contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa, produk barang manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi otomotif, perumahan. Produk jasa, jasa profesional, pendidikan hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, jasa perbaikan. Kecenderungan yang menarik dalam manajemen operasional. Tantangan dinamis dalam manajemen operasional. Dahulu fokus lokal atau nasional. Penyebab biaya rendah, komunikasi global, transportasi lancar. Sekarang fokus global. Dulu jumlah pengiriman besar, penyebab siklus produk singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan. Sekarang pengiriman just in time. Pembelian dengan tawaran rendah, penyebab penekanan mutu, butuh pemasok dan yang terlibat peningkatan produksi. Sekarang kemitraan rantai pasokan, perencanaan sumber daya perusahaan, e-commerce. Dulu pengembangan produk lambat, penyebab siklus hidup produk lebih pendek, penggunaan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional. Sekarang pengembangan produk cepat, aliansi, desain, kerjasama. Dulu produk yang standarisasi, penyebab pasar global yang berlimpah, proses produksi semakin fleksibel. Sekarang customization massal dengan penekanan pada kualitas. Dulu spesialisasi pekerjaan, penyebab kondisi sosial budaya. Sekarang pemberdayaan sumber. Tantangan produktivitas, perbedaan barang dan jasa. Karakter barang dapat dijual lagi, dapat disimpan, kualitas dapat diukur. Penjualan terpisah dengan produk, dapat dipindahkan. Lokasi sangat mempengaruhi biaya. Mudah diotomasi, pendapatan dari produk nyata. Karakteristik jasa tidak bisa dijual lagi, tidak dapat disimpan. Kualitas sulit diukur, penjualan sebagai bagian jasa, pemindahan tenaga kerja, lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen, sulit diotomatisasi, pendapatan dari pelayanan. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output, barang dan jasa yang dihasilkan dengan input. Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Input, output, produktivitas per input. Bila input digunakan untuk menghitung produktivitas, salah satu sumber daya saja disebut single faktor produktif. Sumber daya yang digunakan disebut multiple faktor produktif. Single faktor produktif output per input. Single faktor produktif output per input. Multiple faktor productivity output per labor plus material cost plus overhead cost. Contoh perhitungan produktivitas diketahui data-data sebagai berikut. Output yang dihasilkan 600 unit per minggu, jumlah pekerja 3 orang, masing-masing bekerja selama 8 jam. Kerja per hari dan 5 hari per minggu. Maka produktivitas tenaga kerja 600 per 3 dikali 8 dikali 5. Sama dengan 5 unit per jam. Jika upah pekerja sebesar 5.000 per jam, material yang diperlukan seharga 500.000, biaya overhead sebesar 900.000, output tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per unit. 600 dikali 10.000. Multifaktor produktivitas 600 kali 10.000 per 3 kali 8 kali 5 kali 5.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000.
Jika output yang dihasilkan meningkat sebesar 50% dengan kenaikan semua biaya dan harga masing-masing sebesar 25%, maka kondisi yang baru menjadi produktivitas tenaga kerja 600 kali satu setengah atau 1,5 di per 3 kali 8 kali 5 sama dengan 7,5 unit per jam. Berarti ada peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 50% dari sebelumnya. Multifaktor produktivitas 600 kali 1,5 dikali 1,25 dikali 10.000 per 600.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000 dikali 1,25 sama dengan 4,5. Berarti ada peningkatan multifaktor produktivitas sebagai 50%, 3 menjadi 4,5. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내 하루는